umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah kita. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat apa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat mengenal Islam yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah dimanapun kita berada. Kali ini kita bertemu kembali tentang klarifikasi yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq. Videonya nanti ditampilkan ke hadapan saudara-saudara semua. Pertama, ternyata ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Rizal Basalamah di masjid tersebut sudah terjadi berulang kali sebelumnya. Namun entah kenapa kali ini tidak mendapat restu dari Banser sehingga terjadi penolakan dan pembubaran. Kajian pun akhirnya dibatalkan. Ustadz Syafiq juga mengatakan pada awalnya tidak terjadi masalah apa-apa. Pengurus mengatakan aman-aman saja. Tapi begitu beliau sudah sampai di sana, di rumah ketua yayasan, terjadilah penolakan dari pihak Banser tersebut. Dari beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Syafiq Riza Basalamah tersebut, menurut kami yang menjadi poin pentingnya adalah ternyata beliau berlapang dada terhadap penolakan itu dan tidak menaruh dendam sedikit pun pada pihak Banser, karena beliau menyadari bahwa pihak Banser dan jamaah yang ada di masjid tersebut adalah sama-sama muslim. Bila terjadi pertengkaran, bila terjadi kesalahpahaman atau yang dikhawatirkan umpamanya terjadi pertumpahan darah, perkelahian, pihak Banser akan mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, disambut juga dengan kalimat yang sama, kalimat takbir dari pihak jamaah, Allahu Akbar. Artinya bila ini terjadi sudah pasti kerugianlah yang akan dialami oleh umat Islam. Kemudian beliau juga menyampaikan disertai dengan linangan air mata. Saya garis bawahi disertai dengan linangan air mata ketika beliau menyampaikan bahwa umat Islam yang ada di seluruh dunia yang jumlahnya hampir 2 miliar ternyata masih keropos, ternyata masih sangat lemah. Dan salah satu tanda kelemahannya adalah tidak terwujudnya ukhuwah Islam yang baik, bahkan di antara sesama Islam yang mungkin saja berbeda paham dan pendapat. Sehingga terjadi pergolakan-pergolakan seperti yang terjadi di masjid yang akan beliau datangi sehingga terjadinya pembubaran itu. Saya sebagai umat muslim juga sangat menyayangkan ini terjadi dan sependapat tentunya dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ini adalah kerugian yang besar bagi umat Islam.
Dan ini adalah menandakan satu kelemahan bagi umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar. Di mana di barat sana sudah banyak orang-orang yang non-Islam, non-Muslim, berlomba berduyun-duyun masuk ke dalam agama ini. Sementara di dalam agama ini sendiri terjadi perbedaan-perbedaan paham, bahkan menjurus pada perpecahan. Saudara sahabat muslim yang berbahagia, berbeda paham saya kira itu hal biasa. Sedangkan kita punya 4 mazhab yang masing-masing mazhab berpendapat dan punya dalil masing-masing, dan mereka tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, bahkan saling menghormati. Di antara kita, NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi katanya berbeda pendapat, tapi ada yang mengatakan Salafi, Wahabi ini selalu mengucapkan ujaran kebencian, menyalah-nyalahkan kelompok yang lain. Tapi ketika disaksikan dalam ustaz ceramah, maksud saya ceramah ustaz-ustaz salaf atau Wahabi, tidaklah seperti hal yang disangkakan. Sepertinya saya tidak perlu banyak sekali menanggapi. Ada baiknya langsung saja kita perhatikan video klarifikasi Ustaz Syafiq Riza Basalama berikut. Jadi sebenarnya gini, teman-teman Surabaya itu sejak waktu yang lama ngomong, Ustaz kapan Ustaz lama nggak pernah tablik akbar nih, kita mau masuk Ramadan nih Ustaz. Seperti itu. Subhanallah, ana ada jadwal ke Ternate di hari Jumat pagi. Akhirnya sampaikan teman-teman, ana insya Allah mau ke Surabaya. Fadlan kalau mau bikin kajian. Akhirnya mereka rapat, bismillah Ustaz, insya Allah kita bikin tablik akbar. Akhirnya ya sudah, ketika mereka menyampaikan itu, ana siap. Temanya juga sudah dibuat ya. Mereka berkaitan dengan hari akhir, ya, hari pembalasan. Ya. Tujuannya ya untuk memberikan semangat teman-teman memasuki bulan Ramadan gitu loh. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah tablik akbarnya di Masjid Salam, Ana berpikir insya Allah nggak ada masalah karena udah berulang kali kajian di situ, nggak ada masalah gitu loh. Sudah bismillah. Cuma sehari sebelumnya akhirnya Ana dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari Banser ya. Ana Ansor Bapak Banser dari. Iya. GP Ansor itu Ana dapatnya bukan dari teman-teman panitia malah. Dari salah satu ustadz di Jakarta. Dia kirim ke Ana. Dalam hati Ana, insya Allah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan, insya Allah bisa lanjut. Akhirnya anak tanya sama teman-teman saudara, gimana? Insya Allah Ustaz, aman Ustaz, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa, mau gimana kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Dapat informasi, kata mereka insya Allah nggak apa-apa, tapi Ustaz nggak boleh nyampaikan ini, itu, macam-macam lah. Bismillah lah, kita memang akan membahas tentang hari kiamat. Jadi teman-teman di Surabaya nyampaikan, Ustaz nanti sebelum ke masjid kita mampir ke rumahnya ketua yayasan, kata dia. Oh bismillah, nah ngomong. Kita sampai ke rumah ketua yayasan, disitulah dia sampaikan bahwasanya nggak bisa caranya. Itu ada keberatan dari teman-teman GP Ansor, kata dia. Padahal tadi malamnya sudah aman gitu loh. Tapi ada rapat, ketua yayasan sempat sampaikan, Anda sampaikan kepada mereka, apa nggak bisa diskusi lagi? Kok kayaknya nggak ada jalan untuk diskusi. Makanya kalau tadi yang disebutkan ketua yayasan itu kan nyampaikan apa nggak bisa ada komunikasi lagi. Kata mereka nggak, udah untuk yang sekarang kata mereka mohon dibatalkan. Kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan anak menyampaikan, ya anak tidak akan sampaikan. Kalau memang hal itu ini dapat memecah belah, ya sudah, itu anak akan tahan diri. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu
toleransi. Kalau mungkin dikatakan, ya mungkin ada sebagian mengatakan Ana dikatakan intoleransi macam-macam. Ya Ana minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah Ana yang dianggap intoleransi, dan Ana siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf, ya itu yang kita inginkan. Jadi kalau pembatalan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau bisa dilihat persentase ditolaknya ya, atau itu ya nggak banyak ya, nggak banyak. Artinya Ana berbaik sangka, kebanyakan saudara-saudara gitu nerima sebenarnya dengan perbedaan yang ada, nerima. Sehingga mereka Ana ceramah di mana-mana juga nggak ada masalah gitu. Dan di Surabaya, di tempat yang Ana dibatalkan sendiri itu pun udah berulang kali sebenarnya. Karena selama ini nggak ada masalah. Tahu-tahu kok jadi ada masalah. Karena kan saudara-saudara kita dari Ansor melihat ini kok masih ramai masjid ini. Berarti kajian akan berlangsung ini, seperti itu. Sedangkan Ana nggak ada di tempat itu. Ana di rumahnya ketua yayasan. Bersama ketua yayasan sampai sholat maghrib di situ. Sama sekali Ana nggak ke masjid gitu. Kalau mereka beranggapan kajiannya berlanjut, enggak. Dan bayangin ya, ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut. Sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satu duluran gitu. Ini satu duluran semuanya. Maka Ana berpikir bismillah, kalau memang keberadaan Ana menjadi polemik, ya Ana nggak datang. Kalaupun ada yang tidak suka, wajar lah. Karena kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Nggak mungkin. Nabi aja alaihissalatu wassalam dilemparin batu. Diusir dari kota. Dari Mekah. Dari kota yang paling dicinta diusir. Tapi apakah beliau berhenti? Ya enggak. Tadi bumi Allah ini luas gitu loh. Kalaupun mungkin kita di tempat ini nggak diterima, ya, mungkin di tempat lain ada yang menerima. Dan sekali lagi, tadi kalaupun ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Dan kepada yang menolak, Ana minta maaf tentunya. Boleh jadi tadi memang Ana salah gitu. Cuma ada orang yang nggak merasa bersalah. Boleh jadi karena Ana salah, tapi yang jelas umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat apa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Dari klarifikasi yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq tadi, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa kiranya tidaklah perlu lagi terjadi di antara kita sesama Islam ini, meskipun berbeda paham, terjadinya penolakan-penolakan, kajian-kajian. Mari kita mencari solusi bersama-sama agar Islam yang kita anut ini menjadi lebih kuat. Saudara, sahabat mengenal Islam yang berbahagia, jangan sampai perbedaan celana, cingkrang dan tidak cingkrang, perbedaan janggut, berjanggut panjang dan tidak berjanggut, membuat kita sesama muslim ini jadinya terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.